Ada beberapa kejadian yang membuat warga ini tetap yakin kalau Mr. X inilah pelaku pesugihan. Saat itu istri Mr. X pernah mengalami keguguran, itu pun berulang sampai 3 kali. Yang jasad anaknya ini tidaklah wajar. Bayinya hangus seperti terbakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG. Obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah Dirimu sendiri. Malam ini kembali OMG berbagi kisah misteri. Kali ini kiriman Sobat OMG dari Palembang. Kisah ini menceritakan tentang ibuku tumbal pesugihan. Bagaimana keseruan ceritanya? Inilah kisahnya. Kisah ini menimpa sebut saja Ibu Ani, janda dengan 3 orang anak. Kisah ini terjadi saat Ibu Ani mempunyai tetangga baru, sebut saja Mr. X. Konon katanya tetangga Ibu Ani ini dulunya orang susah, hidupnya menumpang, pekerjaannya pun tidak menentu, buruh harian lepas, dengan penghasilan ya tidak cukuplah untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi tiba-tiba bisa membeli sebidang tanah beserta rumah yang cukup mewah, yang cukup mahal bila dibandingkan dengan penghasilan Mr. X saat itu. Kabar pun berhembus bahwa Mr. X ini adalah pelaku pesugihan. Kecurigaan masyarakat bukanlah tanpa dasar, karena ada kejadian yang membuat masyarakat ini semakin yakin bahwa Mr. X ini adalah pelaku pesugihan. Saat anak Mr. X ini meninggal dunia. Saat itu anak Mr. X ini meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Badannya hangus seperti terbakar, dan saat itu Mr. X tidak ada di rumah. Katanya Mr. X berada di Pulau Jawa. Barulah 3 hari setelah meninggal anaknya, Mr. X ini pulang. 7 hari setelah meninggal anaknya ini, warga digegerkan dengan kemunculan babi ngepet. Banyak warga yang mengaku kehilangan uang saat itu. Hingga suatu malam kembali warga digegerkan dengan kemunculan babi ngepet. Babi ngepet, babi ngepet, babi ngepet, teriak salah satu warga yang kontan saja membuat warga beramai-ramai mengejar babi ngepet tersebut. Hingga suatu kejadian ini terjadi. Seorang warga berhasil melempar babi ngepet ini dengan sebilah golok yang kebetulan mengenai salah satu kaki dari babi ngepet. Tapi anehnya, babi ngepet ini menghilang. Loh, kemana babi ngepet ini kok nggak ada? Salah satu warga membuktikan keberadaan babi ngepet yang hilang saat terkena lemparan golok. Babi ngepet tidak bisa ditemukan. Keesokan harinya, satu kejadian yang membuat warga ini yakin, semakin yakin bahwa Mr. X ini adalah pelaku pesugihan babi ngepet. Salah satu warga melihat kaki dari Mr. X ini terluka, persis seperti terkena benda tajam. Mr. X ini berkelit. Dia jatuh dari sepeda motor. Kok bisa ya? Don't let your kids watch it. Tapi inilah kenyataannya. Warga tidak bisa membuktikan bahwa Mr. X ini adalah pelaku pesugihan. Namun tidak serta-merta warga ini yakin dengan apa yang disampaikan Mr. X kalau dia jatuh dari sepeda motor. Ada beberapa kejadian yang membuat warga ini tetap yakin
kalau Mr. X inilah pelaku pesugihan. Saat itu istri Mr. X pernah mengalami keguguran, itu pun berulang sampai 3 kali. Yang jasad anaknya ini tidaklah wajar. Bayinya hangus seperti terbakar. Hal inilah yang membuat warga semakin yakin kalau Mr. X inilah pelaku pesugihan. Lambat laun, masyarakat ini sudah terbiasa dengan kabar adanya babi ngepet. Bukan berarti masyarakat ini melupakan peristiwa babi ngepet ini, karena ini bukan menjadi rahasia umum lagi. Alhasil, setelah berapa bulan Mr. X ini semakin kaya raya, Mr. X ini membelilah sebidang tanah dengan rumah yang cukup mewah di sebelah rumah Ibu Ani. Awalnya Ibu Ani ini merasa takut mempunyai tetangga Mr. X dengan kabar yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Tetapi Ibu Ani ini berupaya, sudahlah, yang penting Mr. X ini tidak mengganggu keluarga Ibu Ani. Awal-awalnya Mr. X ini sangat baik dengan keluarga Ibu Ani. Hingga satu kejadian, Mr. X ini berkunjung ke rumah Ibu Ani yang bermaksud untuk membeli sebidang tanah milik Ibu Ani yang letaknya di seberang rumah Mr. X, dengan alasan pamali kalau rumah Mr. X ini berada di tengah-tengah tanah milik Ibu Ani. Karena orang Jawa meyakini pamali, apabila kita mempunyai rumah di tengah tanah milik orang lain, bisa-bisa apabila orang yang menempati rumah ini tidak kuat, orang ini akan hancur rumah tangganya. Tapi saat itu Ibu Ani tidak memberikan tanahnya untuk dijual kepada Mr. X, karena tanah Ibu Ani ini sudah diberikan kepada anak Ibu Ani yang sudah berumah tangga. Inilah awal percekcokan antara Ibu Ani dengan Mr. X. Dari kejadian ini, Ibu Ani mulai sakit-sakitan. Tapi sebelum itu, Ibu Ani mengalami suatu kejadian yang aneh. Malam itu, Ibu Ani melihat laba-laba yang cukup besar berada di atas kelambu Ibu Ani, yang membuat seisi rumah Ibu Ani ini takut. Laba-laba, 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 teriak Ibu Ani saat itu. Kontan anak Ibu Ani ini melihat ke dalam rumah Ibu Ani. Yang anehnya, ketiga anak Ibu Ani ini tidak bisa melihat bentuk dari laba-laba tersebut, tapi Ibu Ani masih ngotot, itu loh di atas kelambu. Tapi tetap saja ketiga anak Ibu Ani ini tidak bisa melihat. Dan akhirnya malam itu Ibu Ani tidur di kamar anak perempuannya. Setelah kejadian ini, kesehatan Ibu Ani semakin memburuk, dan Ibu Ani sering bercerita bahwa setiap malam sering bermimpi dikejar-kejar binatang buas seperti anjing, harimau, dan semacamnya. Dan kesehatan Ibu Ani pun semakin hari semakin memburuk, dengan keadaan mukanya pucat, badannya pun semakin kurus. Membuat anak Ibu Ani ini berinisiatif mengajak Ibu Ani berobat ke rumah sakit. Walaupun hasilnya tidak memuaskan, Ibu Ani dinyatakan sehat, hanya kurang istirahat. Diberilah Bu Ani resep obat dari dokter, yang hasilnya pun setelah meminum obat ini tetap saja Ibu Ani ini tetap sakit, dan bukan malah membaik tapi malah memburuk. Ada satu kejadian yang membuat anak Ibu Ani ini merasa iba melihat orang tuanya selalu melamun, dan setiap kali mau sholat Ibu Ani ini selalu pingsan. Hal inilah yang membuat anak Ibu Ani ini berpikir, ibuku ini tidak wajar. Akhirnya anak Ibu Ani ini mencari orang pintar dan mengutarakan maksud kedatangannya, bahwasanya ibunya ini sakit tidak wajar. Setelah mengutarakan maksudnya, orang pintar ini pun
masuk ke dalam kamar. Orang pintar ini keluar dan mengatakan kepada anak Ibu Ani, "Mamakmu dadi tumbal pesugihan. Saiki kowe golek alat, kowe golek sajen, engko tak sarati." Setelah mendapat penjelasan dari orang pintar ini, anak Ibu Ani ini pun mencari beberapa syarat yang diminta oleh orang pintar ini. Kembang 7 warna, garam, telur angsa yang tidak menetas. Setelah cukup syarat yang diminta oleh orang pintar ini, diberikanlah kepada si orang pintar ini. Beberapa syarat ini pun dirituali. Setelah selesai, le gawonen iki, barang iki taburan nang omahmu, engko mamakmu mari. Setelah ini pulanglah anak Ibu Ani ke rumahnya. Sampainya di rumah, ditaburkanlah semua alat dan semua persyaratan dari orang pintar ini, tapi hasilnya tetap saja kurang maksimal. Malah Ibu Ani semakin parah. Mungkin inilah campur tangan Tuhan. Tidak berapa lama datanglah teman dari anak Ibu Ani yang tidak sengaja lewat di depan rumah Ibu Ani. Beliau mampir, sebut saja Bang B. Bang B ini teman lama dari anak Ibu Ani. Masuklah Bang B ke rumah Ibu Ani, bercerita panjang lebar dengan anak Ibu Ani. Satu kejadian yang membuat anak Ibu Ani ini aneh, karena Bang B saat bercerita tidak fokus. Bang B tidak fokus kepada anak Ibu Ani, tapi fokus kepada Ibu Ani, yang posisi saat itu Ibu Ani di dalam ruang tamu. Akhirnya Ibu Ani pun menegur Bang B, "Nyapa lo, Le, kok ngeliatin ibu terus?" Akhirnya Bang B ini pun menghampiri Ibu Ani. "Maaf Bu, sebelumnya ibu saat ini sakit," kata Bang B. "Iya Le, aku sakit sudah lama. Tapi anehnya sakitku ini tidak bisa dideteksi oleh kedokteran." Bang B pun memohon izin kepada Bu Ani untuk memegang kaki Ibu Ani. Saat Bang B memegang kaki Ibu Ani ini pun bereaksi. "Ya Allah." "Ini loh Bu, sakitnya di sini." Bang B memijit ibu jari kaki Ibu Ani. Ibu ini sakit karena tumbal pesugihan. Setelah itu Bang B menganjurkan Ibu Ani untuk berpuasa ngerowot. Beberapa bulan Ibu Ani berpuasa ngerowot. Kesehatan Ibu Ani membaik. Tetapi Mr. X, tetangga Ibu Ani ini, malah semakin menjadi-jadi. Semakin sering membuat Ibu Ani ini seakan-akan tidak betah tinggal di rumah Ibu Ani. Ibu Ani pun tetap diam. Hingga satu kejadian, Mr. X ini mempermasalahkan batas tanah antara Mr. X dan Ibu Ani, yang seharusnya memang batas ini adalah batas yang benar. Tapi Mr. X tetap ngotot bahwa tanah dia masih ada 1 meter ke dalam tanah Ibu Ani. Akhirnya Ibu Ani pun mengalah. Tanah Ibu Ani diambil 1 meter oleh Mr. X, dan Ibu Ani pun berinisiatif membangun pagar pembatas antara Ibu Ani dan Mr. X dengan harapan tidak ada perselisihan lagi. Dari sinilah campur tangan Tuhan nyata. Saat penggalian pondasi bangunan pagar batas ini, salah satu kuli bangunan menemukan bungkusan yang dilihat dengan kasat mata hanyalah seperti pocong kecil, yang isinya waktu dibuka adalah botol dan minyak dan sejumlah alat-alat praktisi spiritual. Penemuan ini dibawalah ke Bang B. Saat itu Bang B mengatakan, "Sudahlah Bu, buang saja, becik ke titik Allah ketoro." Dan mulai saat itu kesehatan Ibu Ani semakin hari semakin membaik.
tiba-tiba Mr. X sudah tidak lagi berada di rumah di sebelah Ibu Ani. Kabarnya Mr. X pindah ke desa lain. Beberapa bulan kemudian Ibu Ani sudah membaik. Dan satu kejadian yang membuat Ibu Ani yakin bahwasanya Mr. X inilah pelaku pesugihan sekaligus yang menjadikannya tumbal pesugihan adalah saat anak Ibu Ani ini bermain ke rumah teman perempuannya, yang kebetulan teman perempuannya ini adalah anak dari saudara Mr. X. Berceritalah orang tua dari teman perempuan anak Ibu Ani ini bahwasanya dia pernah dimintai tolong oleh Mr. X mencarikan orang tua yang bisa nyantet atau meneluh, yang tujuannya adalah membunuh Ibu Ani. Karena menurut cerita Mr. X kepadanya, Ibu Ani ini orangnya resek, sering mengganggu kehidupan keluarga Mr. X. Setelah bercerita panjang lebar, anak Ibu Ani pun hanya ketawa. Pak, sampean tahu Pak, Ibu Ani siapa? Ya orang ngerti tole. Ya iku guru cerita nih Mr. X. Iki lho Pak, anak Ibu Ani sing sampean santet. Loh, awakmu tole? Wah sepurane le, nggak apa-apa Pak. Yang lalu biarlah berlalu. Toh Bapak juga nggak tahu cerita yang sebenarnya. Berceritalah anak Ibu Ani ini kepada orang tua teman perempuannya dari awal sampai akhir, hingga Bapak ini paham bahwa Mr. X inilah yang sebenarnya punya niat tidak baik. Wis Pak, sing biyen yong biyen, becik ketitik olo ketoro, kata anak Ibu Ani. Sesuatu yang baik pasti terlihat dan keburukan pasti dibuktikan. Inilah satu kisah nyata yang bisa kita ambil pelajaran. Apapun yang kita berbuat pasti kita menuai hasilnya, baik buruk ataupun baik. Untuk teman-teman OMJ yang punya cerita misteri, silakan berbagi dengan kami kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.